kawan, jumpa lagi di channel Teknisi Mana. Ini ada Oppo F9 dengan keadaan pita basis tidak diketahui, jadi mengakibatkan kartu SIM tidak terbaca dan IMEI juga menjadi 0. Pita dasar tidak diketahui kawan, jadi itu keterangannya kawan. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi HP ini sebenarnya habis di partisi, akan tetapi menggunakan walau menggunakan IMEI bawaan dia tetap begitu kawan, untuk tipe F9 maupun pergantian MMC kawan. Jadi di sini saya lepas baterainya dan saya akan lepas dulu MMC-nya kawan. Lalu saya blower, anginnya di angin 1,5 kawan. Jadi berhubung IC-nya sudah saya angkat, tidak ada lemnya lagi, jadi saya tidak menggunakan direct, langsung aja saya angkat lagi kawan. Dan MMC-nya sudah saya angkat. Lalu aplikasi UPBox-nya sudah saya buka kawan, saya oke kan. Lalu saya close kan lagi. Di sini saya perbesar dan saya masuk ke user path. Di sini saya klik identify. Dan MMC-nya sudah terbaca kawan. Lalu di sini kita hapus untuk NV data sama NV RAM-nya. Jadi kita conteng NV data sama NV RAM-nya, kita conteng. Di sini kita eras dulu kawan. Lalu setelah di eras kita identify lagi. Itu sudah terbaca lagi untuk MMC-nya kawan. Jadi di sini kita klik factory reset. Jadi kita klik. Dan factory resetnya sudah selesai itu kawan. Jadi kita identify lagi. Di sini kita lanjut untuk memasangnya lagi kawan. Lalu di sini saya pasangkan kembali kawan untuk MMC-nya. Itu saya plug, saya tambahkan dan saya panaskan lagi menggunakan panas 360 kawan. Jadi di sini blower saya untuk pemasangan biasanya saya gunakan 360 kawan. Jadi saya blower dulu supaya plugnya merata. Lalu saya letakkan IC MMC-nya. Seperti itu kawan. Jadi kita gunakan pinset. Kita presisikan dulu kawan sebelum kita blower. Nah, itu piling saya sudah presisi itu kawan. Saya mulai pembloweran.
nanti dia akan bergeser sedikit. Itu biasanya petanda dia mempresisikan kaki-kakinya itu kawan. Nah, itu sudah bergerak dia kawan. Lalu saya goyangkan sedikit. Dan saya hentikan memblowernya. Dan di sini saya lanjut untuk mengetesnya kawan. Saya pasang lagi ke premnya. Ini masih panas, saya pompa-pompa aja dulu kawan. Lalu saya pasangkan fleksibel baterainya dan saya tekan tombol on off. HP sudah menyala lagi kawan. Jadi di sini dia masih proses factory reset. Karena tadi kita factory lewat UV box. Di sini saya coba pasangkan kabel casannya kawan. Nggak nyambung ini kawan. Ngecas kabel ini. Nyambung ya. Jadi untuk jaga-jaga kawan supaya dia tidak kehabisan baterai, kita pasangkan kabel casan. Dan itu sudah sampai ke pengaturan. Di sini saya bypass saja kawan untuk menggapai ke menu. Saya emergency call bintang pagar 813 pagar kawan. Lalu dia nanti langsung masuk ke menu kawan. Itu supaya dia cepat sampai ke menu, dan itu sudah sampai ke menu. Lalu saya cek kembali di pengaturan. About upon, karena itu bahasa Inggris. Jadi di sini karena dia masih bahasa Inggris, jadi terbaca bass band kawan. Jadi untuk bass bandnya sudah ada lagi itu kawan untuk bass bandnya. Akan tetapi emailnya masih 0 ini kawan. Jadi saya coba cek email. Benar saja emailnya 0 kawan. Jadi di sini kita lanjut memasukkan lagi untuk backup-nya kawan. Cukup NVRAM sama NV datanya. Jadi di sini saya matikan lagi kawan. Saya lepas fleksibelnya. Lalu saya lanjut memasang melepas MMC-nya lagi kawan. Jadi kita lepas lagi IC MMC-nya. Di sini saya panaskan lagi blower saya dengan suhu 360. Saya blower lagi kawan. Wah, ada letupan tadi kawan, mungkin bekas sikat. Karena tadi saya sikat menggunakan thinner. Dan saya angkat ini kawan. Dan di sini saya identifikasi untuk MMC-nya kawan. Dan MMC-nya sudah terbaca. Lalu kita restore lagi yang kita hapus tadi kawan. Jadi kita double klik,
masuk ke folder Oppo, karena saya letak di folder Oppo tadi kawan untuk backupannya. Jadi saya klik NV datanya, saya open, lalu saya double klik NV RAM-nya, masuk lagi ke folder backupannya, dan NV RAM saya klik, lalu saya open kan. Dan di sini cukup dua ini kawan kita restore. Jadi kita klik red. Itu proses penulisannya kawan, kita tunggu. Dan penulisan NV RAM sama NV datanya sudah selesai kawan. Kita identifikasi lagi. Di sini kita tidak usah lagi untuk web data. Kita langsung pasangkan kembali untuk MMC-nya tadi kawan. Lalu di sini saya akan memasang IC MMC-nya. Saya tambahkan sedikit plug kawan. Lalu IC MMC-nya tadi saya pasangkan kembali. Di sini saya coba tidak saya cetak lagi kawan, langsung aja saya timpa. Jadi kalau sudah terasa cukup presisi, kita mulai pembloweran kawan. Sini saya pegang dulu aja kawan, begini menggunakan pinset. Dan saya lepaskan, lalu saya tunggu hingga IC MMC ini bergeser kawan. Kalau sudah bergeser, itu petanda dia sudah mempresisikannya, dan itu sudah bergeser kawan. Lalu saya goyangkan sedikit, dan pemasangannya sudah selesai. Lalu di sini kita diamkan lagi kawan hingga mesinnya dingin. Saya bantu dengan alat ini kawan. Dan itu sudah cukup dingin. Lalu saya bersihkan lagi menggunakan thinner. Dan setelah saya bersihkan menggunakan thinner, di sini saya tambahkan tanda saya kawan, supaya kalau kedepannya HP ini pernah masuk ke tempat saya kawan. Lalu ini sebenarnya segel masih lama kawan, tahunnya tidak berlaku lagi, 2013 itu kawan. Jadi segel ini sudah lama. Lalu saya ambil premnya. Ini sebenarnya masih cukup panas kawan, mesinnya ini belum dingin. Saya pasangkan dulu fleksibelnya ya kawan. Jadi fleksibelnya kita pasangkan, dan tentunya harus ada bunyi klik, karena kalau sudah bunyi klik itu pemasangan fleksibelnya sudah sempurna kawan. Ini saya pasang kabel anten dulu kawan, karena nggak lihat saya
tempat soketnya. Lalu baterainya saya pasangkan. Dan saya hidupkan. HP sudah getar dan kita lihat untuk penampakan IMEI dan oh ya, pita basisnya tadi. Jadi itu sudah masuk kawan. Saya cek dulu IMEI-nya kawan. Alhamdulillah IMEI-nya sudah kembali lagi kawan. Seperti itu. Mudah-mudahan kelihatan. Lalu kita masuk ke pengaturan. Kita lihat tentang ponsel. Untuk basebandnya sudah ada lagi. Dan IMEI aslinya sudah ada juga. Jadi begitulah kawan cara mengembalikan IMEI untuk Oppo F9 kawan. Itu triknya. Semoga bermanfaat tutorial saya ini, dan tentunya jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda. Dan saya ucapkan terima kasih. Mantap.